Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya ya guys? Ini gue mau jalan ngantar istri gue mau ke bidan ya bun. Mau ke bidan ya. Periksa kehamilan, alhamdulillah udah meranjak ke 8 bulan guys. Dan kemarin udah ini katanya anaknya cowok, alhamdulillah banget. Nah, gimana keseruan gue di jalan? Dan gue mau ada topik pembahasan seperti di judul. Ikutin terus vlog gue, oke? Guys, siang-siang jam segini panas-panas. Begitu mobil gua kaca filmnya terang ya bun? Iya. Belum ganti kaca filmnya. Nah, seperti yang gue bilang, gue mau kasih 5 kelebihan dan 5 kekurangan, atau 5 kekurangan dan 5 kelebihan selama gue menggunakan Proton Gen 2 ya. Nah, apa aja itu? Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like serta share video gue sebelum gue melanjutkan videonya. Oke. Jadi gini, sebelum gue menyebutkan 5 kekurangan dan 5 kelebihan selama gue menggunakan Proton kurang lebih hampir 1 tahun ya bun? Iya. Mobilnya sama kita ya, hampir 1 tahun. Untuk keluhan yang ini enggak ya bun ya? Yang keluhan yang terlalu besar enggak ya? Enggak ya, masih mesin enggak rewel, mesin bandel gitu ya. Cuman memang kayaknya nggak enak ya kalau gua nggak sebutin dulu apa aja sih selama gua menggunakan Proton ini yang udah kita ganti ya. Ya kan, selama kurang lebih hampir 1 tahun gua menggunakan Proton, ada beberapa part memang yang udah uzur ya, udah tua gitu yang harus gua ganti. Pertama gua dapat mobil ini, si pemiliknya itu bilang shock breakernya bocor ya bun. Iya. Akhirnya kita ganti shock breaker, itu harganya murah, cukup terjangkau lah, masih worth it lah ya. Harganya sekitar 1.100.000 ya. Online shop, Bukalapak. Kurang lebih sekitar 1.100.000 ya. Variatif ya, ada yang lebih, ada yang lebih kurang itu. Itu shock breaker depan ya bun ya. Shock breaker depan sebelah kanan bocor, kita gantinya ya tetap dua-duanya. Nah, setelah shock breaker bocor, kita ganti yang namanya fan bell mesin yang ayah beli di online itu, ya kan? Tetap saya beli di online, ya, karena saya nggak ke bengkel di mana biasa kawan-kawan Proton service, jadi saya beli di online ganti sendiri. Silahkan videonya cek di obrak-abrik aja di playlist channel gua di tutorial kalau nggak salah. Nah, setelah fan bell itu ganti apa lagi ya bun? Sensor ya? Iya. Agak error sensor CKP error, jadi mobil kalau udah panas mati gitu kan. Ganti sensor CKP, terus ganti arang bras alternator karena setiap nyalain audio mati mobil ya. Tapi setelah itu dapat waktu 2 bulan IC alternatornya mati. Ada juga semuanya videonya di playlist gue ya. Komplit lah pokoknya. Gue pakai IC Nissan X-Trail gitu ya. Itu terakhir ya bun? Udah ya, kemarin ya itu ya terakhir ya. Udah itu doang, udah nggak ada lagi, alhamdulillah aman sentosa sampai sekarang, nggak ada keluhan lagi. Sensor CKP gue nggak ganti sendiri, gue nggak beli barangnya online, dan gue bawa ke bengkel Ranggan Motor khusus Proton, Kang Maman. Thank you Kang Maman. Untuk kalian yang di daerah Tangerang bisa ke Kang Maman di Ranggan Motor Serpong. Untuk kalian di daerah Jakarta, Bekasi atau sekitarnya mau ke Om Kemal, 2 bengkel yang gua kenal dan oke, bisa dipercaya dan nggak tipu-tipu ya guys. Oke, langsung aja gua kasih yang pertama 5 kekurangan dari gua menggunakan Proton Gen 2. Yang pertama apa pun? Harga jual. Yang pertama harga jual sudah dipastikan karena ya barunya pun kemarin kan terakhir Proton Iris ya. Proton Iris itu baru terakhir, dan kebetulan ini Proton Gen 2 memang harganya murah, dan kalau lo mau jual lagi ya masih di angka ya worth it lah ya, 50-an lah ya, 50 untuk
38 40 sampai 50 lah ya, kisaran gitu. Dan harga jual dan jual kembalinya agak susah ya Bun. Iya. Tapi gue yakin kalau lu udah pakai Proton males dijual lagi ya Bun. Bener gak sih Bun? Bener banget. Kalau udah nyobain sih tahu sendiri lah. Nah, kalau udah nyobain sih tahu sendiri pasti betah deh ya, nyaman gitu kan. Terus yang kedua apa Bun? Yang kedua, ketersediaan part sulit. Nah, itu dia yang seperti tadi gue bahas. Kenapa kalau lu nanya, gue beli partnya itu online gitu kan, bukannya di bengkelnya ada bang apa gimana ya. Bengkel Proton itu kan nggak ada bengkel resminya, cuman ada di Proton Eder Depok gitu kan lumayan jauh nih di Tangerang, atau apalagi daerah-daerah lain gitu kan nggak ada. Ya saran gua, ya udah, lu ketersediaan partnya sulit untuk di toko offline, betul nggak Bun? Iya. Toko-toko offline atau toko spare part offline atau bengkel-bengkel biasa sulit. Tapi kalau lu berakabrik online shop itu pasti ada kok. Banyak kok kawan-kawan Proton yang jual partnya Bun ya. Iya. Banyak kawan-kawan Proton yang jual partnya. Sulit masuknya. Enggak susah-susah banget ya. Tinggal klik aja di Google, Mbah Google mengerti Anda. Atau kalau kalian mau yang offline buru-buru gitu kan, ada seperti vlog gua nganterin temen gue Proton Persona. Kalau nggak salah waktu itu sama Om Deddy ya Bun. Iya. Nah itu pakai part-partnya Mitsubishi Lancer atau yang lain gitu kan, tinggal dicobain aja. Yang ketiga apa Bun? Minus di mata masyarakat. Itu dia minus di mata masyarakat Indonesia. Entah kenapa, gue juga nggak tahu kenapa bisa minus di mata masyarakat Indonesia. Padahal ini karena produk seberang ya gitu, dan kita mayoritas itu kata kita tuh setuju sama mobil JDM. Atau kalau di luar JDM ya Mercy, BMW itu kelas menengah, kelas ke atas ya, kelas atas ya untuk orang-orang yang berduit gitu kan. Tapi padahal Proton ini mobil yang harganya sangat terjangkau, kenyamanannya oke gitu kan. Ya gue nggak bisa bahas lebih banyak kenapa minus di mata masyarakat, tapi buat kalian mungkin ya balik lagi ke poin-poin yang di atas itu seperti spare part ya, makanya minus mata kita untuk memandang wah mobil apa nih Proton, oh spare partnya susah atau susah ngomong nggak juga sih. Yang berikutnya apa? Suara ban depan. Itu nomor 4 ya. 4 ya, oke. Nomor 4, suara ban depan masuk ke dalam interior atau masuk ke dalam kabin ya. Kabin. Geruduk-geruduk ya Bun. Iya. Entah itu kenapa ya. Kayaknya gue juga nggak ngerti kenapa. Karena Proton Gen 2 ini yang gue rasain ini semi sport ya Bun. Istri gue pun suka guys. Jadi ban depannya itu masuk ke dalam kabin kayak mobil VW Sirocco ya, mirip mobil VW Sirocco gitu. Jadi ban depannya kalau kita ini, apalagi kalau pakai ban mobil yang kurang bagus gitu, kayaknya masuk banget bannya ya Bun. Apalagi kemarin pakai ini, sempat pakai ring 17 loh guys. Pertama gue terima ini pakai ring 17. Terus kita alhamdulillah dapat endorse ya Bun. Iya. Dikurangin. Nah, endorse-nya nggak full tapi ya kurang sedikit lah. Ya lumayan ya Bun, alhamdulillah ya. Terima kasih banget Bang Iwan yang punya bengkel pelek di daerah Cipondo. Vlognya ada di obrak-abrik aja lagi di playlist gua, sekali lagi ya kan, promosi terus gua pokoknya ya kan. Oke. Dan ya pokoknya itulah ya, ban depan itu masuk ke kabin. Terus yang kelima Bun? Saklar atau suara AC suka error. Nah, saklar AC atau knob putar-putaran AC-nya itu suka mati sendiri ya Bun? Iya. Ya gitu error. Gimana ya gue jelasinnya? Mungkin next nanti kalau misalkan dia lagi error lagi, gue akan bongkar dan gue kasih cara tutorial benerin ya guys ya. Pokoknya kayak gitu ya. Ntar dia lagi jalan nih, kena goncangan, dia mati sendiri. Dia mati sendiri guys. Tiba-tiba tok mati. Kenapa ya? Pokoknya kayak gitulah ya. Oke, pokoknya kayak gitu. 5 kekurangan dari Proton dan 5 kelebihan dari gua menggunakan Proton Gen 2. Yang pertama apa? Kabin senyap. Kabin senyap. Ini yang kalian dengar sekarang ini suara dari apa namanya AC ya Bun ya. Mesin AC karena ini panas nih, kaca gua kan cilo banget ya Bun. Cilo kacanya, jadi gua gedein blower AC-nya gitu. Nah, kalau untuk kegelapan kabin kalian bisa cobain sendiri, atau seperti yang kalian dengar, suara dari luar tuh nggak begitu masuk, suara-suara motor gitu kan nggak begitu masuk.
yang tadi lah yang minus, yang poin yang minusnya itu suara gerudukan ban depan kedengeran ya Bun. Lagi waktu pakai ring 16 itu kan kedengeran banget. Ini mendingan pakai ring 16, bannya agak tebal jadi nggak terlalu kedengeran. Terus yang kedua, model yang manis dipandang mata. modelnya manis dipandang mata. Lu nggak percaya? Coba lu searching Proton Gen 2 hatchback. Hatchback sama Persona beda di buntut. Kalau Persona itu kan sedan ya, kalau Gen 2 ini kan HB, hatchback gitu kan. Dan pajaknya pun hatchback, lumayan pajaknya agak murah. Lu taruh Proton lu di pinggir jalan, lu foto, lu mau udah modif atau masih standar, lu lihat pasti manis. Enak dilihat gitu kan. Ya kalau dibilang kalem ya kalem gitu. Buat cewek pun masuk manis banget. Apalagi Gen 2 yang 2011, 2010 ke atas gitu kan, sampai 2013 itu pakai spoiler belakang gitu, sayap belakangnya itu ganteng banget sih. Bodi belakang ya. Bodi belakangnya buaya Bun. Manis sih. bukan buaya kayak penyanyi dangdut ya. Nah, terus handling stabil, tidak melayang. nah, handlingnya stabil, tidak melayang di kecepatan tinggi guys. Gua sering pakai Proton Gen 2 gua ini di kecepatan sekitar 140 di tol ya, di tol bukan di tempat lain gitu kan, 140 ke atas. Bahkan pernah gue sampai top speed itu sekitar 195 tol Jakarta Merak. Sayangnya ini matic, jadi agak lemot gitu. Sayangnya ini matic, jadi agak lemot. Tapi kalau untuk mobil udah lari, sadis. Pokoknya sadis banget guys. Kalau ini mobil udah lari, sampai temen gue bilang ambil mobil lain. Coba kalau waktu itu gue udah kenal lu, gue pasti ambil Proton. Gue bilang, ntar gue akan ceritain gimana ceritanya gue bila punya Proton lah. Atau ada beberapa video gue di bawah yang gue udah sedikit jelaskan kenapa gue pilih Proton. Oke, next. Handling stabil, bukan udah ya, CC 1,6. CC 1,6, tapi top speed bisa sampai 200. Nah. Kalau berat dialami tarikannya. itu top speednya bisa, itu yang gue bilang tadi. Sorry, berarti ini kan masuk yang tadi ya, tapi nggak apa-apa lah ya, gue beberapa catat karena sengaja gue catat dan dibaca sama istri gue. Nah, walaupun untuk maticnya berat di tarikan awal, tapi top speednya kalau lu pindahin ke 3 di sport gitu kan, ini bisa sampai 200 km per jam guys. Sadis. Ya menurut Kang Maman sebagai montir Proton, dia bilang satu kelebihannya ya karena dia nggak punya limit speed. Berapapun kita lari, makanya kalau dibilang orang boros ya enggak juga, tergantung kaki kita gitu mengendarainya. Jadi si Proton itu mengerti kita, kalau kaki kita gatel ya ngebut ya boros gitu kan. Tapi kalau kaki kita santai kayak bawa mobil biasa gitu kan, ya nggak boros guys. Biasa gue bisa dapet berapa ya, 111 kalau untuk di luar kota, 19 dalam kota keadaan macet gitu ya. Oke, next. Ada lagi? Ada. Terakhir. Joknya model racing. Ini terakhir ya? Iya. Nah, yang terakhir guys, joknya racing, semi bucket. Ya bisa dibilang Ricaroan lah ya. Entah Ricaro bener apa Ricaroan gua nggak tahu, tapi yang pasti kayak gitu ya kan? Iya. Nah, seperti kalian lihat, dia semi bucket gini. Memang nggak full bucket gitu kan, nggak kayak racing gitu yang meluk kanan kiri gitu kan. Ini hanya semi bucket. Nyaman duduk gini ya Bun? Nyaman. Gue keluar kota pun waktu gue pakai mobil Naruto itu istri gue selalu mengeluhkan pegel ya Bun? Iya. Selalu istri gue mengeluhkan pegel, tapi kalau ini pegel nggak? Enggak sih, nyaman posisi kanan kiri. Nah, nyaman ya. Udah nyaman, lu dapat tampilan yang oke gitu kan. Lu matching untuk photoshoot juga oke nggak Bun? Iya. Bisa tanya anak-anak Proton Gen 2 lah. Atau lu tanya Proton yang lain untuk yang kebutuhan keluarga besar, itu lu bisa pilih Proton Exora gitu kan, yang udah ada turbonya juga kan untuk tahun 2010 2011 gitu. Ya kebetulan Proton Gen 2 gue ini enaknya dia masih Proton Kempro biasa. Jadi ini masih Kempro biasa, jadi si koilnya itu satu untuk bersama. Waktu itu kita sempat beli koil ya Bun? Iya. Tapi ternyata koil nggak rusak ya. Enggak. Jadi kita simpan aja. Oh iya, sama satu lagi yang gue lupa sebutin,
Gue udah pernah ganti kabel busi. Ini dia kabel busi sampai 2 kali ya Bun? Iya, sampai 2 kali. 2 kali guys ganti kabel busi, boros ya tuh. Gila, satu kabel busi yang pertama gue beli itu sekitar berapa Bun? 200 ya? 200.000. Lebih ya? 200.000 lebih. Wah. Tapi tenang, itu bukan masalah mobil ya, bukan kesalahan mobil ya Bun? Iya. Itu bukan kesalahan mobil ya, kesalahan gue sendiri ya kan, kesalahan gue. Waktu itu ayah beli kabel busi palsu ya Bun? Iya. Jadi yang salah beli kabel businya yang palsu, yang model-model Proton ya kan. Tapi ternyata nggak awet kabel businya, baru sebulan dia udah putus lagi, dan akhirnya gue bawa ke Kang Maman untuk digantiin pakai kabel businya Exora. Jadi itu aja guys, 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari gue menggunakan Proton Gen 2 ini selama hampir 1 tahun. Jadi gue bawa mobil ini dulu itu wah mengesankan sih ya. Selama punya mobil ini nih, rasa nyamannya beda ya Bun sama mobil yang dulu ya. Iya. Rasa nyamannya beda, rasa puasnya beda, lu gengsinya beda. Gengsinya beda tuh, menang banget, menang gengsi lah ya kan. Iya. Gak ketahuan harga ya. Nah itu dia, lu mau takut lipan, sorry. Nah, lu menang gengsi dengan orang yang nggak tahu harganya karena ngeliat model doang, apalagi orang yang nggak ngerti mobil ya kan. Gue punya contoh gini. Gue pernah masuk ke gedung ya Bun. Iya. Itu udah kayak, ya lu bayangin aja mobil harga murah kayak gini disuruh parkir bareng sama mobil-mobil Eropa, sama mobil-mobil apa coba? Ini kan setaranya kan limo gitu kan, Vios. Malah disuruh parkir bareng sama BMW Mercy. Lu bayangin, edan gak tuh security? Security yang salah apa mobil yang salah coba? Penampilan ya, karena merubah semuanya. Tuh bener. Oke, pokoknya sekian dulu vlog gua hari ini. Kebetulan bidannya udah deket. Mohon doanya semoga nanti saat bersalinnya dan anak gua, istri gua sehat. Amin. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan. Bye bye.